Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kurniati. Saya dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mudharabah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Selamat menyaksikan ya. Mudharabah yaitu kerjasama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu di mana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usahanya. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Nah, dasar hukum dari mudharabah itu sendiri yaitu yang pertama yaitu landasan Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Yang kedua yaitu landasan dari As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang artinya, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirot atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan. Jelas ada rukun mudharabah itu ada 5. Yang pertama itu pemilik modal atau sohibul mal, yang kedua pelaku usaha atau mudarib, yang ketiga modal atau rasul mal, yang keempat pekerjaan pengelola modal atau al-a'mal, yang kelima keuntungan atau al-rib. Sedangkan syarat mudharabah itu sendiri yang pertama yaitu modal harus berupa uang, modal harus jelas nilai dan jumlahnya, modal berupa uang cash atau bukan piutang, modal harus ada pada saat dilakukan akad mudharabah. Jenis mudharabah itu ada 2. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yaitu pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha termasuk lokasi dan tujuan usaha. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Aplikasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, yang pertama itu pengertian dalam konteks pembiayaan. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan nisbah yang telah disepakati, dan pada akhir periode kerjasama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan kecuali bila diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami karakteristik risiko usaha tersebut. Lalu aplikasinya dalam konteks pembiayaan, yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja, modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. Yang kedua pembiayaan investasi untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pembiayaan investasi khusus, bank bertindak dan mempromosikan diri sebagai arranger yang mempertemukan kepentingan pemilik dana seperti yayasan dan lembaga keuangan non-bank dengan pengusaha yang memerlukan. Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil, sebab nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil. Ini contoh skema aplikasi mudharabah dalam perbankan. Yang pertama itu, Pak Hadi mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah ke sebuah bank syariah. Kedua, bank syariah memberikan modal seluruhnya untuk kegiatan bisnis percetakan. Yang ketiga, tenaga untuk menjalankan modal seluruhnya dari pihak Pak Hadi. Keempat, Pak Hadi mengembalikan modal kepada bank dengan cara mengaksur. Kelima, keuntungan dibagi bersama antara pihak bank dengan pihak Pak Hadi dengan proporsi 50%-50%.